Kehidupan saya biasa saja. Saya berusia 40 tahun, menikah dengan Carlos, dan ibu dari seorang remaja. Saya menjalani kehidupan yang sangat tenang, atau mungkin terlalu tenang, tetapi Anda bisa menilainya sendiri. Meskipun saya merasa Anda akan menghakimi saya dengan keras, dan itu tidak apa-apa. Ngomong-ngomong, putra saya Luis berusia 15 tahun dan senang mengunjungi rumah bibi dan pamannya, saudara kandung suami saya. Tetapi bukan untuk mereka. Itu untuk sepupunya Diego, yang dengannya ia berbagi berbagai hal yang biasa dilakukan anak-anak seusianya. Sudah biasa baginya untuk langsung pergi dari sekolah ke rumah bibi dan pamannya pada hari Jumat untuk menemui sepupunya dan menghabiskan sepanjang sore, dan terkadang bahkan sampai hari Sabtu. Carlos pulang kerja larut malam, sekitar pukul 11 malam, dan saya ingat Jumat itu putra saya Luis langsung pergi dari sekolah ke rumah bibi dan pamannya. Saya tidak ada kegiatan, dan untuk menghindari kebosanan, saya memutuskan untuk mengunjungi saudara ipar saya juga, dan sementara saya di sana, mengawasi Luis yang sedang mengunjungi sepupunya. Aku tiba dan, benar saja, mereka ada di sana, mengobrol, dan bersiap untuk pergi. Jadi aku tetap tinggal, mengobrol dengan iparku tentang apa saja. Secara keseluruhan, sore Jumat yang menyenangkan dengan kopi dan gosip. Tak satu pun dari kami keberatan dengan itu. Di tengah percakapan kami, iparku mengeluarkan sebotol anggur, dan kami mulai mengobrol lebih banyak lagi. Kau tahu, sedikit kopi tidak sama dengan sedikit anggur. Jadi, tanpa mabuk, percakapan kami mengalir dengan sangat ramah. Tetapi yang terpenting, sangat lucu. Kami tertawa terbahak-bahak karena hal-hal konyol yang kami katakan. Saat itu, Luis dan sepupunya Diego menyapa sebentar dan mengatakan mereka akan berada di kamar tidur. Namun, kami berada di dunia kami sendiri dan terus mengobrol seperti biasa. Setelah minum banyak, sudah waktunya pergi ke kamar mandi. Sementara iparku pergi ke dapur untuk membuat kopi lagi agar aku tidak terus minum anggur. Aku naik ke atas untuk mencari kamar mandi. Aku membuka pintu, tapi aku tidak terpikir untuk mengetuk terlebih dahulu. Aku langsung memutar gagang pintu untuk masuk, dan kurasa seharusnya aku tidak melakukannya. Mungkin masih efek anggur yang menguap dari kepalaku, atau siapa tahu. Seharusnya aku mengetuk terlebih dahulu. Pokoknya, intinya adalah ketika aku masuk, ada Diego. Tentu saja, berdiri di depan toilet sedang menggunakannya. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Seharusnya aku langsung berbalik dan pergi. Seharusnya aku langsung pergi. Aku masih tidak mengerti mengapa aku berdiri di sana seperti orang bodoh mengawasinya. Entahlah, tetapi detik-detik itu tiba-tiba terasa sangat lama, karena pandanganku tak bisa lepas dari air mancur besar itu yang mengeluarkan begitu banyak cairan. Itu mengesankan. Maksudku, menurutku itu sangat mengagumkan. Keponakanku Diego, aku tak bisa berhenti menatap benda besar itu. Ya, kau tahu, aku tak bisa mengalihkan pandanganku. Aku tidak tahu apa yang terjadi padaku. Tiba-tiba, Diego berbalik dan langsung menyembunyikan monster yang dipegangnya. Seperti orang bodoh, aku tidak tahu harus berbuat apa. Dan hal pertama yang terlintas di pikiranku adalah meminta maaf dan segera meninggalkan kamar mandi. Karena aku tidak sepenuhnya sadar, aku mencoba membuka pintu, tetapi aku tidak bisa keluar, karena ruangannya terlalu sempit dan pintunya terbuka ke dalam. Jadi aku terus mencoba membuka pintu dengan benar, sementara pintu itu terus menabrakku, dan pada saat yang sama, aku terus meminta maaf. Tiba-tiba, Diego meraih lenganku dan menarikku sedikit ke belakang. Kemudian dia dengan tenang membuka pintu dan berkata, "Tidak apa-apa, Bibi, jangan khawatir." Namun, saat aku melangkah keluar dari kamar mandi, Diego terlalu dekat dan berkata, "Jangan khawatir, Bibi. Tapi aku harap Bibi lebih sering melakukan kesalahan ini." Aku berlari cepat ke bawah karena apa yang baru saja terjadi benar-benar tidak terduga. Namun, aku tidak membencinya. Mungkin di waktu lain aku akan menegur keponakanku dengan keras dan memberitahu ibunya apa yang telah terjadi. Tetapi aku tidak melakukannya. Aku tidak ingin melakukannya. Saat itu pukul 10:30 ketika Carlos menjemput putraku dan aku. Kami pulang.
Sejak saat itu, pikiranku tidak bisa lepas dari apa yang telah terjadi dengan Diego, dan itu sedikit menyiksaku. Kau tahu, melihat apa yang kulihat sangat mengejutkan, dan pikiranku mulai membayangkan adegan-adegan yang tak terucapkan dengan Diego. Hari-hari berlalu, dan aku akan memikirkannya sebelum tidur, atau ketika aku mandi, atau bahkan ketika aku sedang intim dengan Carlos. Aku tak bisa melupakan kejadian itu. Kupikir mungkin seiring waktu aku akan melupakan apa yang telah terjadi, tapi tidak. Bahkan, itu menjadi semakin obsesif, bahkan mengkhawatirkan. Jadi suatu hari aku tak tahan lagi, dan kukatakan pada Luis bahwa akan lebih baik mengundang Diego ke rumahku Jumat itu, bahkan menawarkannya izin untuk menginap. Tentu saja Luis setuju. Aku bahkan memberitahu mertuaku bahwa Diego akan menginap di rumahku bersama Luis, dan aku akan mengawasi mereka, dan sebagainya. Dan tentu saja, mereka mengizinkannya menginap. Sejujurnya aku bahkan tidak tahu mengapa aku melakukan itu. Aku tahu aku siap melakukan sesuatu, tetapi aku tidak merencanakan apapun. Aku hanya ingin Diego ada di rumah, dan kemudian aku akan mencari tahu apa yang harus dilakukan. Akhirnya, hari Jumat tiba, dan sore itu juga Luis dan Diego datang bersama, siap menghabiskan sore hari bermain video game atau melakukan hal mereka sendiri. Aku mencoba menyembunyikan kegugupanku. Aku tidak tahu. Mungkin seharusnya aku melupakannya saja. Tapi aku tidak melupakannya. Aku tidak melupakannya karena pikiranku membayangkan skenario-skenario yang benar-benar kotor dan tak terucapkan. Carlos pulang seperti biasa pukul 11, dan setelah makan malam, dia bilang harinya sangat buruk, dan jika aku tidak keberatan, dia lebih suka tidur. Yang bisa kupikirkan hanyalah, sial, sungguh sial. Aku tahu bahwa ketika Carlos pulang dalam keadaan lelah dan langsung tidur, tidak ada yang bisa membangunkannya, dan dia akan tetap seperti itu sampai keesokan harinya. Aku tetap di ruang tamu menonton serial Netflix, dan satu-satunya yang kudengar adalah Luis dan Diego membicarakan langkah-langkah yang mereka lakukan dalam permainan video mereka. Aku tidak tahu apa yang kulakukan di sana. Itu tidak masuk akal. Otakku bertingkah aneh. Seharusnya aku tidur saja. Mungkin apa yang terjadi di rumah Diego dibesar-besarkan oleh pikiranku karena alkohol yang kuminum. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri dan berkata pada diri sendiri, "Ya bodoh, memang begitu. Kau sudah sedikit mabuk, dan itulah mengapa kau memberi makna yang begitu bodoh pada hal-hal itu. Sebaiknya kau tidur saja." Tapi aku tetap di ruang tamu sampai sekitar pukul 2 pagi. Saat itu, aku sudah tidak bisa mendengar Luis atau Diego berbicara lagi. Mungkin mereka sudah tidur nyenyak, jadi aku bangun dan naik ke atas untuk tidur. Pokoknya, aku masih mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa semua hal konyol yang kupikirkan hanyalah akibat dari minum beberapa gelas anggur malam itu. Tidak ada yang aneh. Pertama, aku pergi ke kamar mandi dan mulai menyikat gigi. Setelah selesai, aku memercikkan air ke wajahku untuk melihat apakah itu bisa sedikit mendinginkanku. Dan ya Tuhan, aku merasakan tangan di pinggangku, dan itu adalah tangan yang tidak sepenuhnya asing bagiku. Aku tahu betul itu bukan tangan Carlos, karena dia masih mendengkur keras di kamar tidur. Aku memejamkan mata karena aku langsung tahu tangan siapa itu. Dan aku juga mendengar suaranya di belakangku berkata, "Lihat, sekarang akulah yang salah menilaimu. Bisakah kau percaya?" Dalam 2 detik, jubah itu tergeletak di lantai, dan mulutku sudah penuh dengan lebih dari sekadar sikat gigi. Aku benar-benar terkejut bagaimana aku bisa menelan begitu banyak, begitu cepat, dan dengan begitu putus asa. Rahangku bahkan sedikit sakit karena mencoba menelan sebanyak mungkin, semua yang bisa kumakan. Kemudian Diego berhasil membuatku duduk di wastafel, dan disitulah waktu dan ruang menghilang bagiku. Kekuatan brutal yang dia gunakan untuk menyerang membuatku melupakan segalanya. Aku hanya bisa merasakan kekuatan luar biasa memasuki diriku, kekuatan yang belum pernah kurasakan sebelumnya dalam hidupku. Diego mengatakan sesuatu yang mengejutkanku. "Kau tahu, aku telah menunggu momen ini begitu lama. Kau tidak tahu berapa lama." Aku bersumpah. Hujan galaksi dimulai, dan aku tak punya pilihan selain menerimanya.
dan merasa seperti berada di surga. Namun, aku tak ingin itu berakhir di situ. Jadi kami turun ke ruang tamu, dan Diego sekali lagi menunjukkan padaku apa artinya memiliki kekuatan dan menggunakannya. Aku membiarkannya. Aku mengizinkannya melakukan apapun yang dia inginkan, dan ternyata dia cukup kreatif, karena banyak hal yang dia lakukan bahkan belum pernah kucoba. Aku meminum nektar surgawinya sampai kutelan. Aku benar-benar kehilangan akal sehat. Aku tidak tahu apa yang kulakukan, tetapi aku memutuskan untuk membiarkan diriku terbawa suasana. Dan tanpa penjelasan lebih lanjut, aku mulai bertemu Diego di hari kerja, dan kami pergi kemana saja agar dia bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan, dan aku membiarkannya mendapatkan semuanya. Suatu hari kami berada di sebuah tempat kecil. Kau tahu kan tempat kecil seperti apa yang kumaksud? Pokoknya, kami sedang berpelukan setelah pertengkaran hebat, ketika tiba-tiba alarm gedung berbunyi. Itu alarm kebakaran. Sebuah suara mengatakan kami semua harus mengevakuasi hotel, dan saat itu Diego membuka pintu. Ada banyak orang berlari di lorong menuju tangga, dan kau bisa melihat banyak asap keluar di mana-mana. Asap sudah masuk ke dalam kamar, dan kami tidak dapat menemukan pakaian kami, sampai seseorang dari perlindungan sipil menyuruh kami mengenakan jubah mandi, dan segera keluar, bahwa nyawa adalah yang utama, dan yang lainnya hanyalah barang. Setelah kami berada di luar, hanya mengenakan jubah mandi, Diego dan aku menyaksikan hotel itu dilalap api. Dan sekarang kami dalam masalah serius, karena kami tidak bisa menjelaskan kepada siapapun mengapa kami hanya mengenakan pakaian itu dan mengapa kami bersama. Dan terutama karena jubah mandi kami bertuliskan, Hotel Aranjuez. Dompetku masih di dalam. Aku tidak punya uang dan tidak punya ponsel. Kami berada dalam situasi yang sangat sulit, jadi kami memutuskan untuk melakukan sesuatu yang sangat bodoh, yaitu berjalan kaki ke rumahku. Rumahku berada di lingkungan Narvarte, jadi tidak terlalu jauh. Kami berjalan cepat, semua orang menatap, dan untungnya tidak ada polisi yang menghentikan kami. Kami sampai di rumahku, dan aku memberinya beberapa pakaian Luis untuk dipakai, dan aku segera melakukan hal yang sama. Namun aku tidak tahu apakah itu karena adrenalin saat itu, tetapi Diego dan aku mulai membiarkan insting kami lepas kendali di ruang tamu. Dan sekali lagi, itu seperti perlombaan tanpa akhir. Itu ide yang bodoh karena seseorang bisa masuk, tetapi kami tidak peduli. Aku hanya ingin menikmati kenikmatan yang telah menjadi kecanduan bagiku. Aku ingin benar-benar kelelahan dan puas di tangan Diego, dan dia kembali menusuk dengan ganas. Setelah selesai, Diego pulang. Tapi karena kecerobohanku, aku meninggalkan jubah mandi hotel di kamar mandi. Dan tentu saja, ketika Carlos tiba, kami mulai bertengkar. Kemudian, kami bercerai. Sudah lama sejak itu, tapi aku masih berhubungan dengan Diego, yang seperti dewa bagiku. Aku tidak tahu. Aku tidak bisa menggambarkannya. Aku hanya jatuh cinta padanya. Dan sekarang aku hamil anak darinya. Tentu saja, begitu dia tahu itu anaknya, dia langsung menghilang, dan aku belum melihatnya sejak itu. Itulah ceritaku. Jika kalian menyukainya, jangan lupa untuk menyukai video ini, berlangganan, dan aktifkan notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita kami selanjutnya. Sampai jumpa.